penulisan naskah drama. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini banyak sekali ya, mungkin hampir 40 orang tidak bisa hadir secara luring karena ada kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Maka saya ambil keputusan untuk membuat perkuliahan ini dengan platform YouTube supaya yang tidak hadir pada hari ini tetap bisa mengikuti materi yang kita hadirkan pada perkuliahan ini. Karena kalau bagaimanapun mereka yang tidak hadir itu bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi memang ada kebutuhan dari lembaga lain terhadap mahasiswa kita, tetap teman-teman kita agar bisa beraktivitas. Baik, pada pertemuan yang ke-12 ini saya berharap sudah ada yang mulai mengoret-oret gitu ya, atau menulis-nulis dialog yang akan digunakan untuk penulisan naskah drama itu. Pada pertemuan ke-12 ini kita agak lebih spesifik atau agak lebih mendekati pembicaraan kita tentang penulisan naskah drama untuk televisi maupun untuk film. Ada beberapa hal juga yang harus kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi naskah film atau naskah sinetron atau naskah-naskah drama televisi atau drama yang diperuntukkan untuk televisi yang secara teknis penulisannya berbeda dengan drama panggung. Ya, ada beberapa hal yang membedakannya baik secara teknis maupun ada kaidah-kaidah tertentu sehingga naskah drama itu menjadi berbeda penulisannya. Nah, ini bagian dari kita untuk mempelajari penulisan naskah drama di semester ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam membangun motif dari suatu cerita. Karena bagaimanapun ketika kita menulis sebuah naskah drama, kita harus punya motif-motif tertentu yang bisa menggiring pembaca kita memahami apa yang menjadi titik tolak cerita yang kita tuliskan itu. Yang pertama itu orang menyebutnya sebagai motif eksistensi, ya, motif eksistensi atau motif keberadaan sesuatu. Jadi ada eksistensi orang yang katakanlah dia adalah punya satu posisi atau dia adalah orang yang katakanlah punya keinginan tertentu sehingga dia punya motif keberadaan esensialnya dia untuk tampil di dalam satu karakter yang kita pilih. Di dalam konteks eksistensi itu ada juga motif kedudukan, ya, kedudukan atau posisi seseorang di dalam peran yang dia mainkan. Ada yang berisik nih, tolong ya, apa namanya, ini saya di rumah juga ada beberapa orang yang tinggal di sini sehingga berisik itu kadang-kadang tidak bisa dihindari ya. Kemudian ada motif ketenangan, ya, yaitu masih dalam konteks eksistensi. Ada motif ketenangan atau bagaimana kita ingin menciptakan ketenangan di dalam satu cerita. Kemudian ada motif kekayaan atau kita melihat bahwa unsur kekayaan menjadi dasar dari sebuah penceritaan. Nah, itu penting untuk kita sadari terlebih dahulu. Nah, yang kedua, di selain motif eksistensi, motif
kedudukan, ketenangan, kekayaan, atau motif kultural tertentu, atau motif dialektika tertentu di dalam konteks seseorang atau peran atau karakter yang kita pilih, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai satu karakter itu tidak punya motif atau dia tidak jelas kedudukan motifnya di dalam cerita itu. Yang kedua, ada motif situasi, ya, situasi. Situasi itu ada soal lingkungan atau ada soal ekonomi, ada soal sosial yang spesifik, ya, dari situasi seseorang. Nah, di konteks ini juga ada kultural, juga bisa dimasukkan dalam konteks situasi. Jadi misalnya karakter yang kita inginkan itu adalah orang dengan kultur Sunda misalnya, tentu akan punya situasi yang berbeda, baik di dalam dirinya maupun di dalam konteks dia berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga misalnya dia orang dari Madura atau dari Batak atau dari mana saja, pasti dia punya situasi tertentu di dalam berhadapan dengan karakter-karakter yang lain. Nah, ini saya pikir diperlukan untuk sebuah cerita di mana situasi akan menentukan bagaimana sebuah karakter itu diceritakan atau bagaimana sebuah plot itu dimainkan dalam sebuah garis yang kita tentukan untuk memperkuat karakter atau penceritaan yang kita inginkan. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan motif interaksi sosialnya. Artinya apa? Ada hubungan-hubungan di antara masyarakat itu, ada hubungan-hubungan yang harmonis, ada hubungan yang tidak harmonis, mungkin ada hubungan di antara masyarakat itu yang saling berbeda satu sama lain, atau secara diametral mereka membentuk satu geng-geng tertentu atau komunitas tertentu yang memisahkannya dengan orang lain. Nah, motif interaksi sosial ini mungkin pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, misalnya soal banjir misalnya. Dulu kita pernah cerita soal adanya banjir, kemudian ada masyarakat yang setuju untuk membuat gorong-gorong, ada yang tidak. Nah, ini juga ada motif interaksi sosialnya, bagaimana masyarakat mungkin di tempat tertentu karena alasan-alasan sosial tertentu, karena mungkin akan mengambil bagian dari tanah mereka atau akan membuat pembuatan gorong-gorong itu, perdagangan mereka terhambat karena ada penutupan jalan dan sebagainya. Jadi motif itu bisa kita gunakan. Itu motif cerita di dalam konteks interaksi sosial kemungkinan akan terjadi dalam penceritaan kita. Nah, jadi motif ini juga motif yang tidak bisa kita tunda-tunda atau tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Nah, yang keempat, ada motif perwatakan manusia, ya, yang ditentukan oleh pikirannya, emosinya, begitu mungkin pola ekspresinya. Nah, ini perwatakan ini menentukan, ya, motif yang cukup menentukan, di mana cerita itu akan ditentukan oleh watak manusia yang ada di dalamnya. Jadi mereka yang punya watak yang keras misalnya, itu akan membentuk pikiran-pikiran mereka, emosi mereka, maupun akan membentuk ekspresi-ekspresi mereka yang bisa menjadi motif dari suatu penulisan naskah drama. Nah, motif-motif ini harus kita dalami, jangan sampai dia hanya berada di permukaan saja. Kalau motif itu hanya berada di permukaan, maka keterpisahan atau perbedaan atau adanya satu kekhususan atau keunikan dari karakter itu tidak terlihat. Nah, itu kelemahannya jika kita tidak punya kesadaran motif di dalam penceritaan kita.
Nah, kesadaran motif ini tentu akan menentukan, bagaimana sebuah penceritaan itu terkonstruksi melalui karakter-karakter yang berbeda. Jadi misalnya kita ambil salah satu contoh, eee, katakanlah motif interaksi sosial misalnya. Nah, kalau motif-motif interaksi sosial tidak kita sadari, maka ketika tokoh-tokoh itu berinteraksi satu sama lain, kita nggak bisa misahin mana nih yang setuju dengan satu keputusan, mana yang tidak. Kita nggak bisa memperkuatnya atau memperjelasnya atau memperketat kedudukan mereka di dalam, interaksi itu. Nah, ini, eee, perihal yang menentukan ya. Jadi motif itu penting, baik di dalam penceritaan maupun dalam tindakan-tindakan dari suatu, karakter. Nah, kita harus bisa bisa menyadari itu dan membuatnya dalam konteks, naskah itu menjadi lebih, eee, kuat ya. Kemudian kita mencoba juga masuk ke dalam, satu pemahaman tentang, bahwa naskah drama itu memiliki unsur struktur yang kuat. Nah, ini mungkin pernah kita dalami atau pernah kita bicarakan dalam konteks, dramaturgi, tetapi hari ini kita akan memperluasnya dengan pemahaman struktur yang agak berbeda, yang kita kutip dari pendapat, Profesor Athieu ya. Ini orang Belanda yang banyak mendalami atau banyak bekerja di Indonesia atau banyak memunculkan, pandangan-pandangan tentang, dunia cerita atau dunia sastra yang menurut saya juga patut kita kutip untuk kita pahami sebagai sebuah, pembelajaran. Athieu ini, membuat 2 struktur penting di dalam penceritaan itu atau sebuah naskah drama. Yang pertama menurut dia ada struktur batin ya, struktur batin, eee, internal structure, relation ya. Jadi, relasi struktur dalam, dan dia kemudian diartikan sebagai struktur batin. Nah, dalam ini dipahami bahwa antar bagian-bagian saling menyatu, baik itu secara semantik maupun makna di balik kata-kata itu. Nah, itu yang, eee, dimaknai oleh Athieu ini sebagai, apa, struktur batin ya. Jadi di dalam sebuah naskah drama itu, masing-masing tidak hanya bicara soal struktur luar, tapi struktur dalam atau batin itu, sangat menentukan juga gitu. Nah, yang kedua struktur luar, atau external structure relation. Nah, ini, yang terkait oleh adanya bahasa pengarangnya, seperti kemarin kita bicarakan soal POV ya, eee kita bicara soal sudut pandang ya, atau point of view. Ini, menurut, Athieu ini terikat oleh bahasa pengarangnya, keterlibatan penulis naskah dalam memilih bahasa yang digunakan, dialog atau ragam bahasa tutur ya. Dalam bahasa drama dikenal dengan dramatic action ya, yakni daya pikat suatu, naskah yang ditentukan oleh dramatisasi yang, keadaan untuk menentukan ketegangan dan memberikan, kebaruan ending atau surprise-surprise tertentu, atau, biasa disebut dengan, dramaturgi. Nah, ini, eee, struktur luar ini struktur yang juga memberikan penguatan pada karakter dan penguatan pada, katakanlah bagaimana, susunan penceritaan itu menjadi lebih berarti, menjadi lebih bermakna, menjadi
lebih punya satu, pemahaman yang orang lain mudah mengerti dari apa yang dituliskan atau didialogkan atau dibicarakan di dalam sebuah, cerita. Nah, dua struktur yang ditawarkan oleh Atiu ini, menurut saya harus benar-benar kita selaraskan ya. Kita selaraskan itu artinya kita, benar-benar memahami betul, eee, struktur batin itu ya yang, menjadi media pemersatu semantiknya atau, menjadi media pemersatu dari bagaimana di balik kata-kata yang diucapkan itu ada makna lain. Jadi misalnya jika seseorang mengatakan pergi, mungkin ada makna lain di balik pergi itu. Mungkin dia hanya sekedar sekedar untuk menunjukkan bahwa orang itu harus meninggalkannya beberapa saat atau mungkin dia ingin ingin selamanya atau nah ada sesuatu maka dari situ, kita harus bisa melihat, atau bisa memahami bahwa karakter yang berbicara soal kata itu dia punya punya makna lain di balik kata-kata itu. Nah, ini harus dipahami. Jangan hanya kita hanya mengetahui kulit luarnya atau apa yang terucap tanpa kita memahami apa yang diinginkan oleh di balik ucapan itu. Nah, dalam percakapan-percakapan, dalam dialog yang dibuat dalam sebuah naskah drama itu, kesadaran itu harus ada. Kita bisa membuat sebuah percakapan yang tidak semata-mata hanya bermakna pada kata yang diucapkan. Jadi ada makna di balik kata yang tidak terucapkan dari kata yang terucapkan itu. Nah, itu. Ya, minum dulu biar biar mudah memahaminya ya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi struktur batin itu struktur di mana sebuah percakapan tidak hanya berdasarkan dari apa yang diucapkan tapi ada makna di balik yang diucapkan itu. Begitu juga di dalam gerak ya, di dalam gerak dalam action karakter itu, misalnya karakter itu menghindar dari orang lain, maka kita harus melihat dalam struktur batin action itu ada yang ingin dimaknai oleh karakter itu. Jadi misalnya dia menghindar dari seseorang, bisa jadi dia tidak ingin ada keributan di dalam pertemuannya dengan orang itu. Atau dia menghindar dengan orang itu, mungkin dia juga tidak ingin bahwa kehadirannya itu membuat orang lain terganggu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita memasukkan uh, action di dalam struktur itu dalam satu adegan, kita harus pahami, kita harus bisa menyadari juga bahwa akan ada struktur batin yang pembaca akan memahaminya. Nah, walaupun kita tidak menyadari bahwa ada kemungkinan struktur batin dalam cerita itu, maka kita harus sadar bisa jadi ini dipahami oleh pembaca kita atau penonton dalam satu pertunjukan atau dalam satu film akan menyadari bahwa ada struktur batin yang berada di mata pemirsa atau penonton. Nah, seorang penulis drama harus bisa memahami itu. Kemungkinan-kemungkinan pembaca atau penonton atau pemirsa yang akan memahami struktur batin di balik tindakan seseorang atau struktur batin di balik ucapan tokoh itu. Nah, ini mohon disadari kita bahwa oh ini struktur batin yang tidak dimaksudkan di dalam adegan itu. Maka kita harus melakukan percakapan-percakapan yang mengeliminir struktur batin itu. Kalau memang dia tidak memiliki keinginan sebagai sebuah struktur batin. Nah, gitu.
Jadi begitu juga dalam struktur luar ya, external structure relation itu juga harus kita kita pertegas juga bahwa di dalam konteks tindakan dia adalah benar-benar struktur luar, bukan struktur batin. Nah, dalam naskah drama dikenal dengan dramatic actionnya ya, dalam action dalam konteks struktur luar itu benar-benar membuat daya pikat ya naskah itu. Jadi disitulah kadang-kadang dengan adanya struktur yang semacam ini akan membuat pembaca dari suatu naskah drama atau penonton film itu akan lebih lebih ini ya, akan lebih lebih bisa bertahan menyaksikan adegan-adegan yang kita buat. Nah, kalau misalnya struktur batin, struktur luar itu tidak jelas atau kita tidak punya kekuatan membentuknya, karena bagaimanapun struktur batin dan struktur luar itu dibentuk. Jadi tidak ada begitu saja. Dia dibentuk oleh seorang penulis naskah, ya diciptakan. Kita menciptakan struktur batin dan menciptakan struktur luar. Jadi tidak bisa ada begitu saja. Jadi pada tokoh tertentu, pada adegan tertentu, pada tindakan tertentu kita menciptakan hubungannya gitu. Jadi nggak bisa begitu saja hadir, tapi dia benar-benar kita bentuk, kita ciptakan agar terjadi satu adegan yang kita inginkan. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Nah, kemudian apa syarat dari sebuah eh, skenario drama atau naskah drama atau katakanlah sebuah eh, naskah untuk sinetron, televisi atau film. Yang pertama tentu ada seperti sudah pernah teman-teman buat dalam tugas-tugas UTS yang lalu, ada nama-nama pelakunya, ya tokoh-tokohnya, ada karakter-karakternya, kemudian ada sinopsis tentunya, ada ringkasan cerita yang menjadi basic story ya, atau jadi eh, cerita dasar ya, atau cerita yang mendasari dari suatu naskah yang kita tulis. Eh, Kemudian yang ketiga ada latar, tetap ada latar, ada background dari suatu cerita, misalnya ada apa namanya, ada set tempat kejadian ya. Nah, yang keempat ada urutan dialog ya, tentu ya ada urutan dialognya. Kemudian ada pencantuman tanda baca pada tempatnya. Pada bagian tertentu mungkin ada tanda baca atau ada perintah-perintah tertentu. Kemudian ada keterangan dalam kurung atau catatan penting. Kita mungkin akan memberikan penjelasan-penjelasan dari naskah ataupun adegan-adegan yang kita inginkan. Kemudian tentunya ada diksinya, berdiksi ya. Ada sesuatu yang bisa dimaknai dari kata itu. Kemudian ada pokok cerita berdasarkan drama ya. Mungkin bisa 3 babak misalnya. Itu ada masalah pengenalan, ada konflik dan ada endingnya ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah naskah dengan 3 babak. Kemudian mengakhiri cerita dengan kalimat padat ya, kalimat padat. Jadi kita mengakhiri cerita itu tidak bertele-tele, ngalor ngidul ya. Akhirlah cerita itu dengan kalimat yang padat, dengan satu penegasan tertentu bahwa drama ini kita akhiri dengan satu adegan atau satu pernyataan atau satu kalimat atau satu peristiwa yang mudah dimengerti oleh orang lain, yaitu kalimat inti yang bisa dikenang oleh pembaca atau penonton itu. Jadi dengan kalimat tertentu itu penonton bisa memahami cerita yang kita mainkan. Kemudian ada treatment ya di dalam konteks skenario film itu ada treatment, ada ide, ada gagasan, ada pemikiran, ada hal-hal yang bisa memberikan kontribusi pada
orang lain setelah mereka menonton atau setelah membaca naskah drama yang dibuat. Dan yang juga tidak kalah pentingnya dalam penulisan naskah drama televisi maupun film itu adalah adanya riset dan observasi ya. Jadi kalau berbasis riset tentunya akan sangat lebih baik ya ketika drama televisi atau film itu kemudian menjadi sebuah tontonan atau bacaan yang bisa berkontribusi pada aktivitas sehari-hari manusia atau masyarakat yang menyaksikannya atau membacanya. Nah, dari pembicaraan kita tadi dapat kita tarik satu bukan kesimpulan, tapi kita tarik satu garis di mana bahwa dalam penulisan naskah drama televisi dan film maupun sinetron itu kita harus punya kekuatan bahasa gambar ya. Ya dari pernyataan tadi itu kita harus bisa mengarahkan perilaku-perilaku itu pada bahasa gambar, bukan bahasa tulis, bukan bahasa face to face. Akan berbeda ketika kita membuat sebuah naskah drama panggung dengan drama televisi atau drama atau sinetron atau film. Ada bahasa gambar yang bekerja di dalam pembuatan naskah drama itu. Ini berbeda antara penulisan naskah drama panggung dengan penulisan drama televisi, film atau sinetron itu karena ada bahasa gambar yang bekerja dalam. Jadi pengucapannya itu akan dituntun juga oleh kemungkinan gambar yang akan dipilih oleh sutradaranya. Nah, jadi berbeda. Jadi kalau kita membayangkan satu drama panggung dengan naskah drama sinetron atau televisi dan film, itu akan berbeda pembahasaannya, akan berbeda. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah drama non panggung itu ke dalam bahasa yang diinginkannya, maka kita harus membayangkan satu imajinasi tertentu, kita berada di luar ataupun kita berada tidak dalam posisi yang face to face, tidak tatap muka. Kita tidak akan disorai langsung ya. Kalau drama panggung itu disorai langsung, kita akan berinteraksi atau kita akan mendengarkan teriakan-teriakan penonton. Sedangkan di dalam drama televisi, sinetron dan film itu orang mau teriak, mau kencing atau mau apa aja di dalam posisi kita di layar itu ya nggak ada artinya gitu ya, nggak akan mengaruhi kita. Mereka mau melempar layar televisi mereka tidak pengaruhnya pada kita, tapi kalau di panggung ada orang melempar rokok dalam pertunjukan tertentu pasti akan diambil, akan direbut dan sebagainya. Ada reaksi. Nah kita nggak bisa bereaksi ketika karakter-karakter itu bermain di layar, ya baik televisi maupun sinetron yang juga bermedia televisi ataupun film yang bermedia layar lebar ya. Ya kita nggak bisa berinteraksi. Nah disitulah bahasa itulah yang harus kita pegang. Bahasa di mana kita tidak akan bereaksi di saat itu. Baik karena ada azan saya break sejenak